Pilkada jangan bikin klaster baru, itulah tema Rosi malam hari ini. Bagi mereka yang menginginkan pilkada ditunda atau bagi mereka yang menginginkan pilkada harus dilaksanakan tanggal 9 Desember, disinilah kita ingin berdiskusi bagaimana semua masukan, opsi-opsi itu dapat diberikan karena yang paling utamanya adalah supaya kesehatan masyarakat di atas segalanya. KPU telah menerbitkan peraturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Aturan itu membuat soal tata cara pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan beserta sanksinya. Tapi sejumlah pihak menilai sanksi yang diatur kurang ampuh untuk mencegah pelanggaran pada masa pandemi karena hanya berupa teguran. Lalu bagaimana pemerintah memastikan pilkada tidak menciptakan klaster baru corona? Saya mengundang Ilham Saputra, ia adalah PLH, Pelaksana Harian Ketua KPU, dan juga ada Mbak Ratna Dewi Petalolo, anggota Bawaslu. Selamat malam Mbak, selamat malam Bung. Selamat malam Mbak. Saya tahu Mbak Dewi harus tetap menggunakan masker karena masih ada beberapa orang sekitar Mbak Dewi. It's okay Mbak Dewi, semoga saya bisa mendengar suara Mbak Dewi dengan lebih jelas. Iya, mudah-mudahan suara saya jelas ya Mbak Rosi. Loud and clear. Saya mau ke Bung Ilham dulu. Bung Ilham, semua bukan kami tidak mau pilkada, tetapi yang dicemaskan adalah ini kita tahu realitasnya masyarakat kita nggak disiplin, kita tahu bahwa secara realitas kita tidak bisa menghindari kerumunan. Kemarin memang sudah direvisi dengan PKPU yang baru, tidak ada konser musik, tapi tetap ada pertemuan 50 orang. Kenapa sih KPU tuh nggak berani aja, tidak ada pertemuan dan kemudian sanksi bagi calon yang melakukan pertemuan dengan kerumunan? Ya, pertama kita juga harus merefer kepada Undang-Undang 10 2016 sebagai pedoman kita menjalankan pilkada. Nah, dalam Undang-Undang 10 2016 terkait dengan diskualifikasi hanya berlaku untuk beberapa hal. Misalnya saja bagi petahana, dia bisa didiskualifikasi karena melakukan mutasi 6 bulan sebelum pendaftaran. Kemudian diatur juga pelanggaran terhadap dana kampanye. Jika tidak melapor, kemudian menerima lebih. Ya, tapi itu kan nggak ada kaitannya sama pandemi, Bung. Dengar dulu, Mbak. Kan kita bilang jangan diskualifikasi. Iya. Tadi kan dibilang, kenapa nggak dibilang diskualifikasi? Ya. Tapi kemudian di undang-undang memang tidak diatur soal diskualifikasi tentang yang terkait pandemi. Iya, bukan pandemi. Undang-undang kita ini masih Undang-Undang 10 2016 yang tidak mengatur bencana non alam. Dan KPU merasa kalau itu diatur dalam peraturan KPU itu akan melampaui kewenangannya dan takut akan digugat. Bukan hanya digugat, Rosin, tapi juga kemudian ketika nanti dibawa ke sengketa ke Bawaslu itu akan mentah lagi karena Bawaslu tentu saja akan bertanya dari mana ini aturannya kemudian. Ini sama tiba-tiba muncul. Karena kenapa saya tanya ini nih Bung Ilham? Karena kan banyak sekali opsi yang mengatakan bahwa ya udah kalau ini mau dilaksanakan padahal kita lagi di tengah pandemi, mereka calon yang memang membuat kerumunan itu udah diskualifikasi aja. Saya minta ke Bung Doli, memang KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat sanksi kandidat yang membuat kerumunan melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Jadi di dalam rapat kerja yang terakhir, kita waktu itu sudah memetakan, Rosi, bahwa mana memang tahapan-tahapan berikutnya yang kita anggap punya potensi kerawanan pelanggaran COVID-19. Nah, dari pemetaan itu kita sudah sampaikan untuk dilakukan perubahan PKPU. Nah, kami menganggap memang ada dua opsi waktu itu, PKPU atau ada Perpu gitu ya. Nah, tapi untuk tahapan yang paling dekat waktu itu ya, untuk tanggal 23 September, 24 dan sampai kampanye, sejauh ini kita masih menganggap bahwa peraturan KPU masih cukup. Karena apa? Karena juga kita sudah mengintegrasikan. Jadi selain dalam Undang-Undang 10 2016 itu tentang pilkada, ada juga kita bisa pergunakan undang-undang tentang wabah penyakit menular ya, nomor 4 tahun 1944. Ada undang-undang tentang karantina kesehatan. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Bahkan Kapolri itu tapi nggak dianggap cukup sih, Bung Doli. Itu tidak dianggap cukup. Mengapa kita menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi ini? Harusnya cukup. Karena begini, dalam peraturan yang baru itu kan sudah diatur juga ada, bukan hanya teguran. Jadi lahirnya PKPU nomor 13 ini karena memang sebelumnya cuma hanya tegur-teguran saja. Betul. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya melanggar, ya itu ada sanksi
masa kampanye dikurangi. Ya. Juga ada kalau berkaitan dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, itu bisa berkaitan dengan sanksi pidana. Ya, Bung Doli. Tapi kalau misalnya ada opsi, misalnya gini Bung Doli, oke kita menyelenggarakan Pilkada 9 Desember, fine, kita akan ikuti itu, tapi kita tahu bahwa penyelenggara dan pengawas akan benar-benar memberikan sanksi pada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Kalau misalnya dibuat peraturan kandidat yang tidak disiplin pada protokol kesehatan didiskualifikasi? Kami di Komisi 2 sebetulnya setuju saja. Nah, tinggal persoalannya ini menyangkut soal aturan undang-undang. Nah, waktu itu jadi itu bukan artinya, Bung, itu bukan artinya setuju dong. Berarti kan nggak ada aturannya, sama seperti KPU bilang, Bung Ilham bilang. Jadi kita lihat satu-satu, Rosi. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, kami menganggap bisa melalui perubahan PKPU. Nah, kita mengawasi terus. Kalau misalnya 1-2 hari ini, ya, nanti tergantung pemerintah sebetulnya ya. Apakah memang pemerintah akan menerbitkan Perpu? Nah, karena kalau Perpu itu nanti bicara soal diskualifikasi satu, ya. Tapi yang kedua nanti, saya mau tanya Bung Doli, kira-kira partai politik legowo nggak kalau calonnya itu didiskualifikasi karena nggak disiplin protokol? Karena saya juga bisa memahami presiden akan juga dia pasti memiliki karena bagaimanapun juga ini tentang partai politik. Apakah partai politik cukup besar hati untuk mendukung presiden mengeluarkan Perpu yang akan mendiskualifikasikan kader-kadernya akan maju di pilkada kalau melanggar disiplin protokol kesehatan? Saya kira bagi kita partai politik nggak ada soal ya, karena ini kan tema utama kita kan keselamatan, bagaimana semua agenda kehidupan berjalan, semuanya selamat dan sehat. Nah, kalau misalnya ada yang bandel bener gitu ya, sampai mengancam soal keselamatan, saya kira memang harus dikasih sanksi tertinggi. Nah, jadi kalaupun memang itu nanti pada akhirnya ada Perpu seperti itu, saya kira bagi partai politik nggak ada masalah. Misalnya saya nih di partai saya, sejauh ini juga kita ketat itu kemarin di dalam menegakkan disiplin kepada calon-calon kita gitu. Apa evaluasi dari Mbak Dewi selama ini? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Memang saya setuju, memang ada keterbatasan regulasi saat ini. Tetapi Bawaslu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan keterbatasan regulasi ini untuk bisa juga memastikan tidak terjadi klaster baru di pilkada. Strategi kami yang kami lakukan adalah membentuk Pokja, pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Pokja ini mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kewenangan lintas lembaga. Karena di Pokja ini ada unsur TNI, Polri, Satgas COVID, Kementerian Dalam Negeri, kemudian di daerah nanti ada Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan juga kepolisian. Nah, kita ketahui bahwa memang pelanggaran COVID-19 ini bukan hanya terindikasi pelanggaran pemilihan, tetapi juga ada potensi pelanggaran tindak pidana umum. Nah, ini yang kami koordinasikan dengan kepolisian. Kalau polisi memaksimalkan langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pemilihan, saya kira ini bisa menjadi langkah yang terbaik untuk mencegah klaster baru di pilkada tahun 2020 ini. Karena kita tidak punya pilihan. Oke, Mbak Dewi, tapi yang menjadi kekhawatiran adalah saling lempar tanggung jawab. Ketika ada terjadi tidak disiplin protokol kesehatan pada saat kampanye, kita punya 71 hari untuk kampanye, itu lama banget. Iya, betul. Dan ketika ada pelanggaran, saling lempar tanggung jawab. Bawaslu bilang polisi dong, polisi akan bilang Bawaslu dong. Kami sudah merasakan itu pada tahapan pencalonan kemarin, sehingga Bawaslu mengambil langkah cepat menginisiasi pertemuan dan pembentukan Pokja, pencegahan dan penanganan pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Kelihatannya Pokja ini cukup efektif. Kami melakukan pengawasan di lapangan secara bersama-sama. Ada unsur kepolisian, ada unsur TNI, ada unsur dari Satpol PP. Nah, beberapa kegiatan yang kami awasi di lapangan ketika terjadi kerumunan misalnya, kami segera melakukan langkah peringatan tertulis. Nah, ketika peringatan tertulis ini mereka tidak indahkan, beberapa kegiatan kampanye juga kami rekomendasikan untuk dihentikan dan dibubarkan. Mbak Dewi, menurut Mbak Dewi, kandidat tim sukses partai politik itu takut
bisa kapok dengan peringatan tertulis? Harapan kita seperti itu. Tetapi memang berdasarkan fakta yang kami temukan ya Mbak Rosi, sampai hari ketiga yang sudah kami himpun, ada 582 kegiatan kampanye. Pilihan yang terbesar memang 43% atau 250 kegiatan itu memang masih dalam bentuk pertemuan terbatas. Okay. Nah, pertemuan terbatas ini dalam pantauan pengawasan kami di lapangan memang masih banyak dilakukan dengan kegiatan tanpa menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu nah, ini Bawaslu bisa membubarkan nggak? Betul. Bisa. Kami bisa memberikan rekomendasi pada saat itu juga agar bersama-sama dengan kepolisian dan Satpol PP melakukan pembubaran. Bu Dewi, itu yang menjadi perhatian kita semua, memberikan rekomendasi. Itu ada proses administrasi lagi, birokrasi lagi, padahal potensi penularan itu sudah terjadi di situ. Betul. Tetapi ini ada penanganan secara cepat, Mbak Rosi. Jadi tidak mengikuti tata cara dan prosedur sebagaimana kita menangani penanganan pelanggaran pelanggaran pemilihan lainnya. Di mana? Cepatnya di mana? Ada langkah yang berbeda. Pada hari itu juga, jam itu juga, kami keluarkan rekomendasi langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian. Karena kami turun bersama-sama. Jadi ini kerja lintas lembaga, tidak bekerja sendiri. Karena pelanggaran protokol kesehatan ini bukan hanya menjadi kewenangan dari penyelenggara, tapi ada institusi lain yang punya kewenangan di situ. Meskipun masih harus ada rekomendasi dulu, mungkin saya sendiri merasa bahwa itu ideal sekali, tapi apakah itu bisa diterapkan dengan cepat di lapangan? Bung Ferry, apa evaluasi Anda? Apakah sanksi seperti ini cukup efektif di lapangan? Ya, kalau mau dilaksanakan sih akan menimbulkan pengaruh yang biasa. Karena jika kita lihat problematikanya sih keinginan untuk menegakkan peraturan. Tadi saya sudah contohkan soal PKPU 6 dan 10 terkait pendaftaran. Itu tidak ada sanksi yang tegas kecuali muncul setelah tahapan itu dilaksanakan misalnya oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, ini tinggal menunggu peran dari KPU dan teman-teman Bawaslu untuk betul-betul bisa memanfaatkan sanksi-sanksi yang ada. Saya agak rumit melihat kalau sanksinya diskualifikasi dan pidana. Itu Anda nggak lihat sebagai solusi? Tidak, karena itu akan bisa sangat politis, Mbak Rosi. Bayangkan kalau ada hanya 2 pasangan calon. Kedua-duanya melakukan pelanggaran yang sama. Apakah kemudian dengan beban anggaran yang sudah berjalan, kita berdebat panjang-panjang, lalu daerah akan timbul dampak bahwa 2 pasangan calon itu, satu didiskualifikasi, satu dipidana, kan problematika baru. Dan kenapa saya tanyakan ini Bung Ferry, karena teman-teman aktivis juga yang banyak meneliti soal pemilu mengatakan supaya mereka takut atau mereka lebih disiplin pada protokol kesehatan, jadi dibikin sanksi yang lebih tegas saja. Begitu mereka tidak disiplin ya didiskualifikasi saja. Anda nggak setuju ya? Karena ini menimbulkan problem demokrasi juga. Ya. Di PKPU 13 ini Mbak Rosi, ada jenis sanksi ya yang kemudian menurut saya itu cukup efektif kalau betul-betul dijalankan dengan strategi yang baik. Yaitu apa? Misalnya menghentikan proses kampanye, lalu bisa menghukum 3 hari tidak boleh melaksanakan kampanye yang sama. Nah, ini kan bisa menimbulkan efek jerah. Saya tanya Mbak Dewi, bisa nggak itu dilakukan? Begitu mereka melanggar 3 hari atau mereka kena sanksi nggak boleh kampanye? Iya, jadi ada langkah-langkah pemberian sanksi yang diatur di pasal 88A, yaitu pertama peringatan tertulis. Jika tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan penghentian sampai pembubaran. Tetapi kalau juga tidak diindahkan, maka akan direkomendasikan kepada KPU dan KPU akan memberikan sanksi tidak bisa mengikuti kampanye selama 3 hari. Saya kira ini sanksi yang cukup berat ya, karena 3 hari saya kira waktu yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap peserta pemilihan ya. Yang kita harapkan sebenarnya Mbak Dewi, karena kan sudah masa kampanye sudah dimulai dan ini totalnya 71 hari, itu sebenarnya masa waktu yang sangat lama. Kita sangat berharap bahwa
ketika memang harus ada pilkada, jangan sampai pada saat kampanye itu akan timbul klaster-klaster baru. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira kita setuju semua tentang itu ya Mbak Rosi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kami kembali saat lagi dengan diskusi bagaimana dengan mereka yang begitu takut ke TPS dan seperti apa kualitas pilkada nanti. Kami kembali saat lagi.